Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Dewi. Hari ini saya akan melakukan percobaan praktikum IPA tentang jenis-jenis gelombang. Tujuan dari percobaan kali ini adalah mengamati bentuk dan jenis gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Alat dan bahan yang sudah saya siapkan di sini ada selingki, ada juga kabel listrik dengan diameter 0,5 cm, ada benang kasur, dan ada karet gelang. Yang pertama kita akan melakukan percobaan bentuk dan jenis gelombang. Nah, pertama kita akan melakukan percobaan yaitu merentangkan selingki di atas lantai yang licin dan mengikat salah satu ujung selingki pada tiang yang cukup kokoh. Di sini saya ikat dengan bangku. Dan juga yang satu lagi dipegang dengan tangan sendiri. Nah, yang akan kita lakukan adalah kita akan menggoyangkan ujung selingki yang kita pegang di sini dengan cara menggerakkan ujung selingki dengan cepat ke kiri dan ke kanan. Mari kita lihat. Ya, kita coba lebih cepat. Nah, kita mengamati gelombang yang terjadi pada selingki, apa yang terjadi pada ujung selingki dan apa yang merambat pada ujung selingki. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini gelombangnya. Kita bisa lihat di sini arah gerakannya itu berupa mirip bukit dan lembah dan arah rambatnya ke depan. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa gerakan ini disebut gerakan transversal. Untuk percobaan kedua, kita akan mengikat karet gelang di tengah-tengah selingki seperti ini. Lalu kita akan melihat apakah pergerakan gelombangnya sama atau berubah setelah kita ikat dengan karet gelang di tengah-tengah. Ya, mari kita goyangkan lagi ke kiri dan ke kanan. Nah, di sini gerakannya tegak lurus, arah rambatnya yaitu sejajar dan ke depan seperti rapatan dan tegangan. Untuk yang kedua, kita sudah persiapkan kabel listrik dan kita akan melakukan gerakan ke kanan dan ke kiri seperti kepada selingki tadi. Seperti ini. Kita lihat di sini agak berbeda. Nah, dan kita akan melakukan mengikat karet gelang di tengah-tengah kabel listrik ini. Ya, seperti ini. Apakah dia akan karet gelangnya ketika gelombang berjalan apakah berpindah atau tidak? Nah, seperti itu. Dan yang terakhir kita akan menggunakan benang kasur dan kita akan melakukan gerakan yang sama. Ya, kita bisa lihat sendiri arah rambat dan bentuk gelombangnya. Kemudian kita akan ikat karet gelang di tengah-tengah seperti ini. Apakah dia karet gelangnya akan berpindah? Dan ya, kita bisa lihat juga di sini gerakan dari karet gelang tersebut dan arah getarnya. Kemudian kita catat di lampiran pencatatan percobaan.
Baik, sebagai penutup dari seluruh rangkaian percobaan yang tadi telah kita lakukan menggunakan selingki, kabel listrik, dan benang kasur, kita dapat menarik dua kesimpulan utama tentang dasar gelombang. Yang pertama, ada jenis gelombang transversal yang terjadi ketika arah usikan kita tegak lurus terhadap arah perambatan gelombang. Bentuknya berupa bukit dan lembah. Yang kedua ada gelombang longitudinal terjadi ketika arah usikan kita sejajar dengan arah perambatan gelombang dan bentuknya berupa rapatan dan regangan. Dan selain itu kita lihat bahwa energi merambat melalui selingki namun mediumnya atau seperti karet gelang yang kita ikat hanya bergetar di tempat. Jadi tidak ikut berpindah jauh. Dan untuk kesimpulan yang kedua yang kita bisa ambil di sini yaitu sifat pemantulan gelombang atau refleksi. Yang pertama, ketika gelombang kita kirimkan dari tangan mencapai tiang atau tadi kursi yang saya gunakan dan ujung yang terikat, gelombang tersebut dipantulkan kembali ke arah datangnya. Ini membuktikan bahwa gelombang akan memantul saat mengenai penghalang. Dan secara keseluruhan gelombang adalah getaran yang merambat dan fenomena ini dapat kita amati dengan jelas melalui media sederhana seperti selingki ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.